Jawab salam kau Islam. Yang tidak mau jawab salam itu, yang tidak mau jawab salam itu bukan orang Islam saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, dia bukan Muslim dia Pak Fadli. Oh, jadi yang bukan, dia cuma ngaku-ngaku Muslim aja. Oh begitu ya. Iya. Oke, ini saya terangkan dulu ya. Enggak, kamu sebentar. Saya tanya sama kamu dulu. Kamu menerangkan agama Islam ini kapasitasnya sebagai apa? Sebagai manusia. Oke. Kamu belajar Islam. Anda begini, saya terlahir. Saya tanya, kamu belajar Islam. Saya belajar Islam. Ini saya terangkan. Ini makanya saya terangkan. Enggak, sebentar bro. Islam memberikan di bawah syariat. Sebentar dulu. Coba didengar dulu. Seseorang masuk Kristen. Nah, kalau Anda mengajak aku, mau gak? Aku tunjukin kau videonya. Kau suruh pindah ke Kristen. Kau keluar dulu dari agamamu, baru kau merasakan kebebasan di dalam wanita Islam hanya dijadikan alat prostitusi, alat reproduksi saja. Kamu yang iniin aku, belokin aku waktu itu, Cakra. Kau ini bodoh, tau gak? Oke, begini, mungkin Anda salah. Ini adalah inkarnasi dari Paulus. Karena iya, Cakra ini reinkarnasi Paulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Mana Cakra mundurnya, Giban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak payah aku jauh salam. Hana jawab salam kau Islam. Yang tidak mau jawab salam itu, yang tidak mau jawab salam itu bukan orang Islam saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, dia bukan Muslim dia Pak Fadli. Oh, jadi yang bukan, dia cuma ngaku-ngaku Muslim aja. Oh begitu ya. Iya. Ya seperti ya. Jadi ini ada beberapa poin yang perlu kita diskusikan. Apa itu? Jadi tadi ada persoalan
perlakuan terhadap kaum wanita ya. Saya kira kalau Anda lihat dari syariat Islam itu wanita itu tidak lebih daripada properti. Jadi ini perlu kita diskusikan secara secara terbuka. Secara ilmiah, secara akademik, ya menggunakan dalil-dalil, jangan menggunakan asumsi dan pikiran pribadi ya. Betul, Cakra tuh kebiasaan emang. Ya, jangan menggunakan asumsi dan pemikiran pribadi. Begini, apapun yang bentuk yang Anda apapun bentuk pemahaman yang Anda buat itu kesimpulannya dari pribadi Anda masing-masing. Jadi sungguh keliru kalau agama Islam itu bukan dari hasil pemikiran kita pribadi masing-masing. Kalau kita tidak bisa merumuskan satu pemikiran dalam mencari kebenaran, maka yang kita ikuti adalah hanya kata orang, ya kan, kata sepulan-sepulan. Nah, inilah persoalan yang perlu kita luruskan. Kalau ada hal yang memang menurut berita orang, menurut berita angin, itu kan asumsi belaka. Makanya hipotesa di atas hipotesa itu tidak lebih daripada ya konspirasi teori yang perlu kita luruskan. Kalau saya gini sekarang coba Anda tunjukkan kedudukan perempuan di dalam Kristen itu, baik di dalam Bible maupun di dalam kehidupan sehari-hari apa? Coba kau tunjukkan. Dia seorang perempuan di dalam kekristenan. Dia juga nggak mengaku bahwa dirinya Kristen. Anda ini kan orang Islam yang perlu. Coba apa yang mau kamu luruskan dari syariat Islam itu mengenai perempuan itu, apa yang mau kamu luruskan? Apa? Yang saya mau luruskan, wanita di bawah syariat Islam adalah tidak lebih daripada properti atau barang. Ya, dasarmu mengatakan itu apa? Dasarnya dari perlakuan pemikiran pribadi, asumsi pribadi atau bagaimana? Atau kamu sudah melakukan riset? Nampaknya Anda belum belajar kitab fikih, belum belajar kitab hadis. Ya coba, ya dasarmu apa? Di mana di kitab fikih mana yang mengatakan bahwa wanita itu tidak lebih dari sekedar properti itu apa? Di mana? Coba. Di dalam kita jadi ini karena banyak unsur yang ada di dalam kitab fikih, jadi Anda perlu kaji sendiri. Yang perlu Anda ketahui bahwasanya jangan sanggah dulu apa yang saya katakan sebelum Anda mengkaji dan mengklarifikasi pernyataan-pernyataan yang baru saya katakan. Di bawah syariat Islam, wanita itu tidak lebih daripada properti. Nah, jadi ibu-ibu ini, kawan-kawan di bawah, wanita-wanita. Properti apa sih? Dasarmu apa mengatakan itu tuh dasarnya apa? Itu barang, Bang. Barang belian gitu. Ya benar, ya itu dia. Jadi wanita itu tidak lebih daripada barang. Yang pertama, barang untuk melahirkan anak dan barang untuk pelepasan seksual. Kamu yang bodoh, Cakra, kau ini menyesatkan orang. Kau ingat nggak? Kau suruh aku bermasalah kan? Kau suruh aku pindah agama. Kau aja tidak mau mengakui agama. Kau Kristen, kau ngaku-ngaku Islam. Tapi ingat nggak? Kau dulu suruh aku pindah ke Kristen. Wah, Cakra, botak Paulus kau. Saya tidak pernah mengajak Anda. Ini perlu dipikirkan, kawan-kawan. Saya tidak pernah mengajak seseorang masuk Kristen. Nah, kalau Anda mengajak aku, mau nggak? Aku tunjukin kau videonya. Kau suruh pindah ke Kristen. Kau keluar dulu dari agamamu, baru kau merasakan kebebasan di dalam wanita Islam hanya dijadikan alat prostitusi, alat reproduksi saja. Kamu yang iniin aku, belokin aku waktu itu, Cakra. Kau ini bodoh, tau gak? Oke, begini. Mungkin Anda salah. Ini adalah inkarnasi dari Paulus. Karena iya, Cakra ini reinkarnasi Paulus, betul. Sebentar. Enggak, gini, bentar. Irma sama Bayu sabar. Orang ini tidak ada kaitan dengan Kristen. Kita nggak usah bawa Paulus. Dia tidak pernah mengklaim dirinya Kristen. Jadi kita nggak ada kaitan dengan Kristen, oke? Oke, sekarang gini, Cakra. Dia tidak mengakui kok. Kita nggak usah. Memang saya bilang kalau dia memang mirip Paulus, tapi dia nggak ada kaitan dengan Kristen ya. Dia mirip dalam artian memang, coba kalian lihat fotonya Paulus, mirip banget dengan wajah dia.
Gini, Cakra, kamu bilang kalau Islam itu perempuan di bawah syariat Islam itu adalah properti. Nah, definisi properti itu kan benda. Seolah-olah perempuan ini adalah alat untuk hamil. Nah, sekarang saya mau kamu mendefinisikan perempuan yang bukan properti itu seperti apa dalam KBBI atau kaidah bahasa, karena kamu menuduh bahwa perempuan di bawah syariat Islam itu adalah properti. Nah, coba kamu tunjukkan satu landasan hukum, baik undang-undang atau kitab suci lain, bahwa perempuan itu lebih mulia daripada Islam. Coba kamu kasih saya referensi hukum di luar Al-Quran deh, biar kita tahu kenapa di luar Al-Quran. Kalau Anda memegang Al-Quran itu ada karena betul, sebentar Cakra bentar. Nah, inilah kenapa kau nggak paham. Jadi kalau kita itu membuat sebuah statement, Cakra, misalnya kau bilang gini, Islam itu adalah agama yang bobrok, maka kau punya parameter mana agama yang tidak bobrok. Karena kalau tidak ada yang tidak bobrok, maksudnya tidak, kalau bobrok ada, pasti yang tidak bobrok ada. Karena kalau tidak ada kanan, maka tidak ada kiri. Maka tolong kau tunjukkan sama saya, di agama mana, hukum agama mana, atau hukum dunia mana yang memperlakukan perempuan lebih tinggi daripada agama Islam. Silakan kau tunjukkan. Silakan Cakra. Nah, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena kalau kau punya parameter, baik dari kaum ateis, orang non-muslim lainnya, atau dalam hukum yang dibuat oleh manusia, ada perilaku kepada perempuan. Contoh, ada perintah tidak boleh menghamili perempuan karena perempuan boleh ini dan itu. Silahkan kutunjukkan dasarnya. Setahu aku hamil itu tidak wajib. Tidak ada satupun hukum dalam Islam mengatakan wajib kamu harus dihamili suamimu. Karena kalau kau bilang syariat Islam menjadikan perempuan properti, ada kewajiban bagi perempuan untuk dihamili sama suami. Setahu aku tidak ada kewajiban untuk dihamili. Aku kalau menikah boleh mengajukan kepada suamiku, aku tidak mau punya anak dari kau. Karena konsep dalam Islam itu pernikahan itu suka sama suka, ijab dan kabul. Makanya ada istilah ijab dan kabul. Jadi tolong, kalau kalian itu awam, tidak mengerti apa-apa, lebih baik kalian banyak mendengar daripada kalian banyak bicara. Karena kayak gini jadinya merusak peradaban. Iya, ketambahan dikit ya. Kalau sebentar, Jadi- kalau seandainya itu menjadi sesuatu kewajiban, Ukti, kalau seandainya dijadikan suatu kewajiban, bagaimana dengan nasibnya wanita-wanita mandul? Kan Iya, makanya gini. Ini kan tuduhan. Sebentar ini saya Apa yang ini ya, mau kita mundur ke belakang sedikit persoalan wanita di bawah syariat Islam. Perlu Anda ketahui, wanita di bawah syariat Islam itu tidak punya hak untuk berpikir, tidak punya hak untuk mengatur tubuhnya sendiri menurut Bro, fitrahnya. jangan asumsi, bro. Jangan asumsi, Apa bro. ngomong seperti itu? Jangan Sebentar dulu. asumsi. Ini Teguh nu ya pap mah si Cakra dunya nebilong ada moderator anu bajingnya. Nebilong moderator. Oh, Nah, kenapa sih aja, Bang? ini Bahasa kawan mentah ini gitu. kawan yang di bawah ini, kawan yang setama itu, yang dari Aceh itu, model-model demikianlah yang membuat agama Islam ini tidak layak sebagai agama kebenaran. Udah kan, jangan berasumsi ke sana. Udah. Kau mau berdiskusikan mengenai perempuan atau apa? Host, Sebentar ini Kamu ada kawan tendang, tadi yang tendang kau ke bawah nanti nggak ada gunanya. host, Tendang aja lah. izin Ya. bantu Oke, bantu kontrol kita kembali. roomnya, host. Oke, kita kembali. Izin bantu kontrol Oke, roomnya, kita host. kembali ke ini ya, persoalan. Ya, kita kembali kepada persoalan wanita di bawah syariat Islam yang mau saya terangkan. Perlu Anda ketahui ini, kawan-kawan yang ibu-ibu, yang cewek-cewek di bawah ini, bahwasanya wanita di bawah syariat Islam tidak lebih daripada properti. Yang dimaksud di situ, bahwasanya wanita bisa diperlakukan semaunya oleh suaminya atau oleh Itu masyarakat. maumu, Nah, itu maumu, bukan maunya kami. Kami tidak seperti itu. Makanya kau dengarkan saya, kau diam di situ ya. Justru sebelum Islam datang, itu wanita diberlakukan seperti properti. Contoh apa? Wanita bisa diwariskan, wanita bisa dijual, wanita tidak punya hak
sebelum Islam datang. Justru dengan Islamnya datang, wanita diberikan hak untuk memilih pasangannya sendiri. Siapapun yang dia sukai, dia bisa menolak siapa yang pun yang dia tolak. Itu yang pertama. Yang kedua, dan dengan datangnya Islam, wanita diberikan hak waris. Sebelum Islam datang itu nggak ada. Nah, kemudian di dalam Islam wanita bisa mengolah hartanya sendiri. Apa yang kau katakan dia wanita sebagai properti? Ini itu yang Anda Wanita gambarkan. punya hak belajar, punya hak bekerja. Minta data tunggu. Kau asumsi kalau ada dasarnya apa? Menurut syariat Islam. Data. Bang Yang lain Setama diam diam dulu biar Bang Teguh ngomong. Bang Oke. Setama, yang lain diam dulu. Oke, Kenapa Teguh, sih? ini, coba Biar didengar Bang dulu Teguh ya, ngomong Teguh ya. dulu. Saya sebentar Cakra diam dulu. Cakra diam dulu ya. Cakra, kalau kamu ndak ada data, ndak ada ilmu tuh mending kamu belajar. Di dalam Islam itu ada yang namanya dalil. Dalil itu adalah landasan beragama, Cakra ya. Di dalam landasan beragama ada yang namanya perintah, larangan, izin, toleransi, aturan, itu ada. Contohnya seperti ini. Tadi Anda mengatakan perempuan Islam itu tidak berhak mengatur dirinya sendiri dan Anda sudah berbohong. Anda berdusta. Kenapa? Dalam Islam diperintahkan tidak ada ketaatan. Bentar kepada nih, makhluk Bang Azan, dan aku maksiat turun kepada bentar ya. Allah. Aku mau naikkan Ustaz Hanafi bentar ya. Nah, ya. Oke, ini saya terangkan Jadi dulu ketika nih. Anda- Enggak, sebentar. Enggak, diam. Jadikan saya moderator, Bang. Diam dulu. Cakra diam dulu. Cakra, Oh, diam dulu, kapasitas Cakra. tidak punya, kapabilitas tidak punya, kredibilitas tidak punya. Anda tidak punya apa-apa. Landasan Anda bicara itu enggak ada. Jadi gini, kalau ada non-muslim dan orang yang dalam gangguan kejiwaan mengatakan Islam agama begini begitu, sebetulnya itu tidak menjadi masalah bagi kami umat Islam, karena yang bicara adalah orang yang tidak perlu ditanggapi. Cuman karena kau bicara di sini, kami ingin menunjukkan kepada publik bahwa Islam ini bersih dari segala tuduhan, even tuduhan itu datang dari orang tidak berilmu seperti kau. Dalam Saya Islam ini, tidak ada saya ketaatan ini, kepada saya manusia. ini di Aceh, sebentar. saya ini di Aceh, Kenapa Bumi, dan saya jadi tahu ini? syariat Kenapa Islam. tantrum? Kenapa kejam? Kenapa kejam? Ini Nggak saya usah, terangkan. Gini, Saya gini, belum- Cakra, kau nggak usah bawa Aceh. Saya di Aceh, saya Saya- lebih oke, tahu di kita sini. semua Kau kan ini, hanya tuduhanmu di tanpa Aceh. dasar. Bukan, Assalamualaikum, ini. Ustaz Hanafi. Cakra bisa Kau jangan gantian bawa nggak? wilayah, nggak usah itu Assalamualaikum Ustaz Hanafi. asumsi Oke, pribadi. kalau jangan bawa kalau jangan bawa nama Aceh, bubar aja syariat Islam. Kalau Apa tidak masalahmu boleh dengan bawa syariat Islam nama di Aceh? Aceh, bubar saja syariat Islam itu. Gampang. Kalau tidak mau Udah, syariat kita Islam di nggak usah Aceh, ke kau keluar dari Aceh, nggak usah di Aceh gitu loh. Simple. Bukan demikian. Kalau syariat Islam itu Bang, datangnya kita dari lagi Tuhan, nggak- Bang Teguh, kita maka fokus ke inilah ini, Bang. disinilah kita perlu buka. Diamkan dulu dia. Di mute dulu. Cakra di mute dulu. Cakra, kamu mau diskusi kan? Oke, ini saya Kamu mau terangkan diskusi dulu ya. atau mau- Enggak, kamu Coba sebentar. Saya tanya sama kamu dulu. Kamu menerangkan agama Islam ini kapasitasnya sebagai apa? sebagai manusia. Oke. Kamu belajar Islam. Anda begini, saya Saya terlahir. tanya, kamu belajar Islam? Saya No, no, belajar no. Islam. Ini saya terangkan. Ini makanya saya terangkan. Enggak, sebentar bro. Islam Yang memberikan di bawah sebentar, syariat. bro. Sebentar dulu. Diam Sebentar dulu. Cakra, Coba didengar dulu. Saya gini. Enggak bisa. Menjelaskan itu adalah pekerjaan memberikan penjelasan. Bagaimana Anda mau memberikan penjelasan sementara Anda tidak mengerti? Maka yang berhak memberikan penjelasan adalah orang yang mengerti. Orang mengerti itu datangnya dari mana pengertiannya? Dari hasil belajar. Contoh saya dan Ustadz Hanafi dan Bang Teguh. Nah, Anda tidak ada dalam Islam itu orang Islam berhak menjelaskan apapun. Kalau memang dia tidak kredibel, nggak boleh Cakra. Jadi Itu begini, syariat Islam aja. kawan-kawan ini yang di bawah ini Sebentar. Tunggu, Cakra, bisa tidak kamu untuk santai, nggak usah kejang kantor, bisa? Bisa nggak? Bisa ya? Oke. Kita kasih ke Ustaz Hanafi dulu menjelaskan. Silakan Ustaz Hanafi. Ya. Terus. Assalamualaikum semua teman-teman dan sahabat semuanya. Waalaikumsalam. Pertanyaannya simpel sih sebetulnya. Apa disiplin ilmu yang dimiliki oleh Bang Cakra ini? Gitu lah. Pertanyaan keduanya supaya kita bisa berdiskusi dengan baik.
Apa yang dia kuasai? Gitu loh. Dia lulusan dari mana? Itu loh. Baik, saya tanggapi. Pendidikan dia dari mana? Dia tidak pernah sekolah. Tidak ada Saya sama tanggapi sekali. Hanafi ya. Saya tanggapi. Apa kapasitas kaum ulama kalau ilmu-ilmu yang dimiliki itu adalah mengandung dongeng dan penipuan yang ujungnya membawa agama Islam adalah agama yang zalim dalam beragama. Kalau ilmu yang Anda dapat itu mengacu Anda kepada orang jahat dalam beragama, maka ilmu itu sendiri perlu kita kaji balik. Nah, demikian juga Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad dia katakan adalah seseorang yang lebih mengerti Bang tentang Cakra, Al-Quran. abangku, Sebentar saya dulu, tanya, sebentar tolong jawab dulu. Saya mau sebentar dulu, Gini. saya terangkan. Saya tanya, Anda jawab dulu. Lah saya kalau umpama mau dengerin Anda mau ngapain? Ya, di sinilah Saya tanya Anda posisinya sekolah di mana? Gitu loh. Karena gini Bang Cakra, tarkul jawabi 'alal jahili jawabun. Tidak menjawab pertanyaan orang beleng-beleng. Tahu beleng-beleng Bang Cakra? Ini saya mau tanya, Anda Beleng-beleng tahu nggak beleng? Enggak, saya tanya. Beleng-beleng tahu nggak beleng-beleng? begini dulu. Beleng-beleng tuh dongo. Tahu dongo? Dongo itu beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Beleng-beleng tuh dongo. Tidak menjawab pertanyaan orang beleng-beleng itu jawaban. Yang saya tanya, Anda kapasitasnya di sini, pendidikan Anda tuh apa? Lulusan apa Anda? Tadi sudah saya katakan, ilmu yang saya dapat adalah dari alam, maka alamlah ini yang bisa meluruskan segala persoalan yang ada di dalam agama Islam. Nah, kalau Anda punya sarjana, punya doktor, itu bukan tidak berarti apa-apa. Gini, Bang Cakra. Kalau agama yang Anda mengacu Anda kepada orang zalim dalam beragama, maka ilmu itu perlu kita kaji balik. Apa definisi zalim? Mahwa zalim. Mahwa zalim. Mahwa zalim. Ceritanya zalim orang kok ada kata zalim ya Ustadz ya, lucu. Iya, apa? Mahwa zalim. Oke. Jadi kerja zalim, mahwa zalim. Apa itu zalim? Sebentar dulu Hanafi. Anda berbicara, saya khawatir saya berbicara sama orang yang nggak ngerti. Anda tidak perlu bicara, makanya Anda perlu dengar. Saya harus dengerin Anda yang Anda sendiri nggak tahu yang diomongin itu apa. Oke. Anda dengar saya dulu ini. Apa itu zalim? Zalim itu apa? Jelaskan kepada saya. Zalim itu apa? Oke, saya terangkan ini, Hanafi. Iya, singkat saja apa itu zalim? Oke, sabar dulu, tenang dulu. Iya, apa zalim? Anda kan kalau Anda ini adalah seorang sarjana, Anda seorang pengajar. Yang saya tanya, zalim itu apa? Nggak usah kemana-mana. To the point. Oke, to the point. Zalim itu adalah kerja jahat, kerja-kerja yang tidak manusiawi. Menempatkan bukan pada tempatnya itu zalim. Saya suruh ngobrol sama orang nggak pendidikan, itu zalim. Oke. Itu segala kuasa sudah saya serahkan. Ini segala kuasa sudah saya serahkan sama Ustadz kalau mau dicampakan kalau mau dilanjut. Saya diskusi sama orang itu zalim. Sebentar dulu. Ini banyak orang dari SD, SMP, SMA berpendidikan, dia di Indonesia ditanya, ini warna apa? Merah. Ini warna apa? Putih. Tiba-tiba kau belajar alam, tiba-tiba kau bilang ini warna hijau. Tiba-tiba ini kau bilang dengan warnanya biru. Mau ngapain saya diskusi sama orang beleng-beleng? Oke, inilah Hanafi, perlu Anda dengar Hanafi, tolong didengarkan. Apa yang saya harus dengarkan dari Anda? Sebentar dulu, sabar dulu. Ini kita tenang aja dulu. Apa yang membuat Anda terzalimi di Islam itu apa? Oke, saya terangkan. Oke, tenang dulu ya. Tenang dulu ya. Singkat aja, yang membuat Anda terzalimi di Islam itu apa? Oke, sabar ya. Saya terangkan ini. Sabar, biar orang-orang yang di bawah apa ini yang bisa membuat mendengar. Anda terzalimi di Islam apa? Oke, ini saya jawab ini. Yang membuat orang Aceh, orang Islam terzalimi. Saya nggak nanya orang Hanafi. Apa yang membuat Anda Cakra, saya terangkan. Saya tanya, Anda Muslim bukan?
Anda buktinya Anda orang Islam itu apa? Buktinya Anda orang Islam itu apa? Pertama, kalau kita dalam ranah hukum, kalau di dalam pondok itu namanya fikih, ada syarat dan rukun. Tahu nggak syarat itu apa, Bang Cakra? Ma huwa syartu? Syarat itu tidak membuat seorang Islam seperti yang Dengar, Anda dengar, manusia. belajar Anda, biar Anda lebih cerdas. Dengar, dengar, Anda belajar kata ma'alam, tapi ngomongnya belepetan. Dengerin, syarat itu, ya pakai bahasa Indonesia nih kalau nggak bisa bahasa Arab. Dengarkan, syarat itu adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Itu syarat. Apa itu rukun? Rukun itu adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di dalam melakukan satu pekerjaan. Itu rukun. Paham? Maka di dalam fikih, di dalam ilmu hukum ada syarat dan rukun. Saya tanya sama Anda mau berdiskusi sama Muhammad Hanafi Muslim, Anda agamanya apa? Saya tidak berdiskusi dengan Anda kalau memang Anda tidak bisa berhadapan dengan realitas alam. Nah, jadi persoalannya apa lagi realitas alam? Oke. Begini Mas Hanafi, saya terangkan ya. Saya terangkan ya. Ini kayaknya orang kayak gini palanya juga lama-lama nih si Cakra ini. Sebentar. Enggak, kayaknya orang yang kayak gini benar nggak sih palanya botak biasanya? Botak memang. Botak deh Ustaz, kayak si Paulus. Oke. Kayak si Paulus Ustaz. Kayak si Paulus nih. Tolong ini Gimana? dulu ya. Oke, tenang kawan-kawan, tenang dulu ya. Tenang Hanafi ya. Tenang. Saya tenang dari tadi Bang Cakra. Oke, saya yang saya terangkan. Makanya tanya, jangan saya dipotong. Jangan saya dipotong. saya dari terangkan tadi dulu. tenang. Oke. Cuman jawab dulu pertanyaan saya. Oke, saya jawab Mas. Oke ya Mas. Mas Hanafi Saya mau sabar ya, Mas. berdiskusi. Oke. Kapasitas keilmuan bahwasanya Ya, Anda itu lulusan dari mana? Sekolahnya di mana? Oke. Yang ingin saya terangkan bahwasanya aturan-aturan yang baru Anda mau berdiskusi sama saya, jawab dulu. sama Unirifa. Kapasitas keilmuan Anda lulusannya di bidang apa? Di bidang alam? Oke, kenapa Anda tidak mau mendengar apa yang mau saya terangkan, apa yang Anda tanyakan tadi? Kenapa? Ada persoalan apa di dalam? Ya nggak tahu. Anda tuh dengar nggak pertanyaan saya? Oke. Ini ditanya lain, kejawab lain, baluap juga ke ini. Oke. Inilah yang membuat agama Islam ini jorok dan tidak Gak usah kau kemana-mana. Pertanyaannya Ustaz Hanafi itu apa? Coba kau ulangi dulu. Saya Bang Cakra. Saya tipikal orang yang Bang Cakra. Saya tipikal orang, Anda mau menghujat siapapun itu urusan Anda. Ingat ya teman-teman, kita nggak bisa ngatur prasangka orang. Maka saya cuma bisa menasehati diri saya, kalau bermanfaat ambil buat teman-teman. Atur yang bisa kamu atur, jangan atur yang nggak bisa kamu atur. Saya nggak bisa ngatur prasangkanya Bang Cakra. Kami semua nggak bisa ngatur prasangkanya Bang Cakra. Itu hak Anda. Saya nggak bisa ngatur mulut Anda mau ngomong kayak apapun, saya nggak bisa atur. Maka saya nggak mau atur. Kuasa Anda bikin kayak saya marah. Kuasa Anda bikin kami umat Islam marah. Tapi untuk marah dan tidak itu ada di kendali saya. Dan saya nggak perlu marah. Karena Anda bisa keluar ucapan Islam itu zalim karena Anda nggak mempelajari Islam. Saya pastikan itu. Paham? Jadi itu suka-suka Anda. Pak Ustadz, saya mau nyumbang tanya dong sama Bang Cakra. Bang Cakra, Bang Cakra, bentar saya mau tanya. Tadi kan kata Pak Ustadz nanya apa itu definisi apa zalim? Zalim itu apa? Nah, kalau misalkan kata Abang zalim itu adalah pembuat kesalahan, itu kan istilah-istilah dalam Islam. Nah, kalau dalam istilah orang Kristen apa sih nama zalim yang artinya itu pembuat kejahatan? Jangan pakai istilah-istilah ada orang Islam gitu loh. Emang di kalian itu tidak ada gitu istilah-istilah begini. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Begini ya. Yang Kenapa kalau perempuan ngomong kamu ibaratnya kalau perempuan ngomong kamu dengerin, kalau saya ngomong kamu nggak dengerin. Sebetulnya kamu tuh ada rada-rada itu. Oke, saya dari tadi nanya kamu nggak jawab, giliran Icut nanya baru, oh makasih. Kok saya nanya kamu nggak dijawab? Oke. Ada apa sama kamu Bang Cakra? Oke.
begini Judea. Kata zalim atau kata biadab dan sadis, nah itu bisa. Enggak, saya nggak nanya biadab dan sadis, nggak nanya itu. Zalim saya tanya. Bukan Anda yang tanya, ini yang saya mau tanggapi apa yang Kau ditanyakan oleh perempuan kau jawab kau kampret. Kalau perempuan kau jawab kau. Giliran aku tanya dari tadi kau tak jawab. Beleng-beleng kau. Sebentar. Assalamualaikum, Kang Chan. Tenang dulu ya, tenang. Ini saya mau jawab ini yang ditanyakan oleh. Lanjut. Oke. Begini Cun. Zalim Cicit yang itu jawab, ya. adalah bagian daripada Yang nanya agama bukan Islam. Icut, saya yang nanya. Yang nanya saya bukan Hei Icut. Hanafi, tunjukkan Yang nanya kamu. saya bukan Icut. Zalim tuh yang nanya saya bukan Saya Icut. saya tidak menanggapi apa yang Anda tanya dulu. Sebentar ini Hanafi, tolong tunjukkan Anda ini adalah orang pelajar yang terpelajar. Ya justru saya nanya sama Anda. Saya mau tanggapi apa yang ditanya Icut dulu ini sebentar ya, sabar dulu, sabar. Saya dari tadi nanya, kenapa yang baru nanya terakhir yang harus dijawab? Oke. Cakra beleng-beleng. Begini Icut. Begini Icut. Icut lagi, Icut udah nggak ada urusan sama saya sekarang, nanyanya sama saya, nggak ada urusan Icu sama udah tidur. Udah jawab Cakra. Kalian. Ustaz Hanafi macet kayaknya. Jadi kalau tidak sama teman depan Muslim, kalau hanya ini bukan diskusi. Jadi Ustaz jaringannya kurang bagus Ustaz. Coba tertibkan dulu. Kalau kita tidak bisa menuangkan pemikiran apa yang ditanya, ini bukan diskusi. Jadi tolong tunjukkan dulu kalau memang anda ini orang pelajar dan tunjukkan sikap sama saya, nggak usah anda sama saya tanya TikTok kan ini, saya tanya. Oke, saya jawab. Kapasitas kamu itu lulusan apa? Kamu lulusan apa? Kalau yang Anda tanyakan lulusan, saya tidak punya. Kamu sekolah di mana? Oke, lulus sekolahnya di mana? Saya sekolahnya di alam. Di alam. Alam Barzah. Nah, Alam Barzah. nah, jadi begini Hanafi. Kalau yang membuat agama Iya, Islam sekolahnya alam mana? Alam dunia, alam barzah. Jadi saya biar tahu. Hei Hanafi. Hei Hanafi. Jadi saya tahu kamu tuh alamnya alam dunia kah? Sekolahnya atau alam barzah. Jadi saya biar tahu musuh saya. Oke. Tolong kamu dengar dulu apa yang mau saya terangkan, biar kamu ini bisa. Saya mau dengerin kamu, kamu sendiri nggak tahu lulusannya apa, kamu ahli di bidang apa, mau dengerin apa saya? Oke, Anda bisa turun. Kalau Anda tidak mau dengar, Anda bisa turun. Kok ngatur, Kok ngatur saya? Di sini dari sekian ratus orang, Bang Cakra. Orang tuh pengen dengerin kamu apa pengen dengerin Muhammad Hanafi? Coba. Begini, pengen dengerin Cakra atau pengen dengerin Muhammad Hanafi? Oke, kalau kamu nggak mau dengar, kamu bisa turun di bawah, dengar di bawah, biar yang lain ini yang beleng-beleng. Ustaz kami Gak ada yang mendengarkan kau di sini. Lebih baik kau dibuang ke laut. Kalau aku Bukan, ada ini semua bukan di sini tadi. tuh. banyak biarin. di bawah. Biarin, semakin kita tahu karena hari ini banyak orang-orang yang apa ya, katanya dengan pakai logika gitu. Secara logikanya aja sengklek gitu loh. Itulah makanya mau saya terangkan Hanafi, kenapa logika yang saya mau terangkan itu tidak sejalan dengan logika yang mau pakai. Nah, jadi tolong. Ya pasti gak sama lah logika saya sama kamu lah. Oke, kalau memang Anda tidak bisa dengar, Anda bisa turun, bisa dengar di bawah. Nanti kalau saya Kau yang mau turunkan bentar lagi kok kampret. Masih untung Ustaz Hanafi masih mau ngomong sama kau. Kalau dibilang suruh sepak. Ya udah, coba ngomong apa Bang Cakra di bawah lagi. Udah biarin Hanafi suruh ngomong. Ayo, ngomongnya apa? Tapi yang singkat ada ilmunya. Jangan itu udah kayak dangdutan. Jelas, padat, singkat, ada pengetahuan di dalamnya. Silakan, abangku. Oke. Apa?
Kembali kepada persoalan wanita yang ada di dalam Islam dan terkait dengan aturan-aturan yang tadi Anda Yang jelaskan. ditanya lain pula yang kau jawab. Lain ditanya sama Ustaz, lain pula yang kau jawab. Ini siapa bentar. Inilah persoalannya. Kalau anda di sini tidak bisa Udah langsung ke the point Bang Cakra, udah langsung ke the point. tidak- Apa yang kau ingin sampaikan, apa kesesatan apa yang kau ingin omongin, apa? Kenapa anda tidak bisa Dari diam tadi suruh saya ngomong. Setiap Dari kita tadi saya suruh ngomong. Ayo coba. silakan lanjutkan anda ini dan nanti kalau sudah tertib nanti saya naik balik. Sorry, Icut, kalau tidak sempat saya tanggapi pertanyaan yang lagi yang kau memang kemarin ngejar si Cut gue dari tadi ya, kampret juga kau ini. Bukan diskusi kau sebentar. Perlu dimengerti kalau Islam mafia kayak mafia. Menyebut ikut si Cakra donya anak bajunya meramah dia. Nyodok di Aceh, menyebut di Aceh kau pabe ji. Nyangkian, maka itu kan itulah sikapnya orang Islam. Berarti Nabi Muhammad yang anda yakini adalah Nabi yang jahat, yang membuat anda jahat. Nah, inilah persoalannya. Masih mau kita lanjutkan ini Ustaz? Atau kita kena udah rohani nih? Enggak, biarin aja dia sampai puas dia mau ngomong apa, Bang Cakra. Jangan gagap. Bang Cakra ngomong runut, berbahasa itu tartil. Baca Quran tartila, ngobrol runut. Apa yang mau dibahas sama Bang Cakra? Apa yang Bang Cakra nggak tahu di Islam itu apa? Oke, bisa saya minta beberapa menit untuk saya terangkan biar Hanafi bisa mengerti. Saya harus dengar dari kamu, menerangkan dari kamu. Emang kapasitas ilmu kamu apa? Menguasai ilmu apa? Loh, tadi kalau anda mau tanyakan saya harus dengar kamu. Kamu emang ngerti apa? Ngerti nahu, sorof, balaghah, lalu apa mantik, pertanyaan yang bayan? ditanyakan? Apa yang kamu kuasai? Ilmu alam katanya juga. Apa, Bang Cakra? Saya harus dengerin Bang Cakra itu apa? Ilmu apa? Oke, makanya perlu anda dengar dulu. Oke, jangan dipotong dulu ya. Saya mau terangkan bahwasanya aturan-aturan yang di adanya dalam kitab fikih. Dari orang ini. Sebentar dulu, ini siapa lagi ini? Kalau perempuan cepat kali kau tanggapin. Kita ini orang yang mencari ilmu Pak Cakra, tapi Pak Cakra ini nggak membawa ilmu ke sini, jadi kayak malas dengerinnya. Oke. Nggak ada yang dapat. Oke, silakan lanjutkan aja diskusi ini. Nampaknya ini tidak tertib dan tidak bisa kita diskusikan. Sorry, Icu, nanti kita bisa lanjutkan diskusi kita. Japri, anjir, kok aku tempeleng juga kepala botakmu nih. Naik kemari kau kejar si Cut. Kampret. Dengku, nyamunya gara-gara ico ada ico suaka luar berupa suaka luar rupanya jika kafe watewa wace hidup ada di luar tu pati wace yang kenyana gara-gara cok suaka politik yang kejadian bajingan. Ini pernah sama Pak Cakra ini. Pak Cakra di wilayah ini Jawa. Islam. Tapi waktu Pak Cakra ini sebentar kata. Satu ngomong. Sebentar lu. Saya mau pesan sebentar aja. Punya kudupu aweji nya wate ton kudu mang di Melaya di wate di daerah Coket Kaku Pabe punya jika gini anjir. Punya kudupu di Lico suaka rupanya agennya yang berupa yang di luar aneh bajingan. Lanjut. Oke, Bang Saifuddin. Selamat malam. Malam kepencet Bang Muslim. Oh, kepencet. Iya, ya Muslim ya. Makasih Bang ya. Cakra ini kalau diskusi emang nggak pernah nyambung anjir, nggak jelas. Irma saya baru sama Pak Cakra itu. Pak Cakra itu malah nyuruh Irma tuh keluar dari Islam. Dia itu bukan orang Islam. Biar kita permalukan sebenarnya dia tadi tuh. Terus dia ngaku apa? Agamanya apa? Dia tetap ngaku Dia Muslim dia. ngakunya Islam, Ustadz Hanafi. Ngaku Islam tapi nggak ini sama Nabi Muhammad. Terus dapat Islamnya dari mana kalau nggak dari Nabi Muhammad tuh dari mana? Nah itu dia menjadi masalah.
Islam Dia dari itu awal gitu. targetnya memang ngejar-ngejar perempuan seperti ini. Dulu dia tuh ngejar Irma juga. Nah, dia itu malah nyuruh, dia kan Islam, tapi dia nyuruh Irma tuh keluar dari Islam. Nah, di situ Irma tuh tahu dia ini bukan Islam. Karena dia pernah ngejar Irma, Ustadz Hanafi. Dia pernah ngejar Irma dan suruh Irma tuh keluar dari Islam. Nah, itu Irma tuh makanya benci, gak ada ilmu yang didapat naikin dia itu. Mending Uni aja suruh tahu. Enggak ada, lanjut Ustaz. Boleh sedikit ngomong? Boleh. Iya, silakan. Mau beleng-beleng. Sedikit bentar. Lanjut, Bay. Lanjut. Ini para misionaris ini memang itu sekarang sasaran utamanya itu perempuan. Iya, sasaran utamanya itu wanita-wanita muslimah. Itu sasaran utamanya untuk menggoyahkan imannya dengan membawakan Gini ya. wanita di muslimah. Lanjut. Tidak beginilah, tidak begitu, tidak dihargai. Emang itu tujuannya pertama. Ya lanjut loh nih, cuma Ya, lanjut. tapi itu muslimah. Tapi ini saya tambahin juga nih dari Bayu nih. Bayu bilang misionaris itu kan nyarinya muslimah. Tapi muslimah sekarang targetnya itu namanya Muhammad Hanafi itu nih. Lanjut nih. Iya, jadi gini. Kalau kita lihat ya, Cakra ini kan mengkritisi hukum-hukum dalam Islam. Suaraku jelek ya? Enggak. Jelek. Bagus nih. Suaraku jelek ya? Halo, Enggak, tes, bagus. tes. Bagus ini kayak suara Inul Daratista. Sinyal aku jelek ya? Bagus Uni. Iya. Elok nih. Udah bagus. Berarti siapa? Begini ya. Kalau secara ini, kalau kita lihat si Cakra ini tuh dari dulu dia itu mengkritisi hukum-hukum Islam. Kenapa? Dia mengkritisi hukum berjilbab, ya kan saya sudah bilang. Dia pengen melihat toket. Dia pengen lihat rambut perempuan. Aku tinggal sholat dulu bentar ya, lanjut dunia. Lanjut Ustaz ya. Iya. Nah, jadi memang dia tidak mau perempuan itu pakai jilbab. Dan dia juga mengkritisi hukum di Aceh, yaitu kalau kita zina itu kita dirajam, dipukul, cambuk. Dia nggak mau karena dia pengen berzina. Dia pengen berzina gitu, berzina terus dibebaskan. Agama yang tepat untuk Cakra tuh Kristen, kasih musuh, bukan Islam. Begitu. Sekian, lanjut. Kurang lebih begitu. Pengen lihat toket, serius. Pengen lihat gratis. Sebentar tanya. Itu Cakra tadi itu dari Kristen ilmu alam. Bukan agamanya Kristen Ilmu alam, kan? ateis. Kalau ilmu alam biasanya ateis. Ngakunya dia Islam, tapi bukan Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Dia Islam cabang mandiri. Islam dari alam semesta katanya. Teman-teman, sebelum saya turun ada sesuatu mungkin Uni yang bisa saya sampaikan untuk Bang Cakra dan teman-teman lah. Enggak, ada satu hal yang saya tadi sempat sebentar tuh nyimak, tapi karena dijambak sama Tengku ya udah saya naik. Ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi juga, bahwa tahu nggak teman-teman, ketika kita paham bahwa iblis laknatullah menuntut keadilan dan manusia mengulanginya, teman-teman. Ya, iblis kan menuntut nih keadilan versinya iblis. Ya, jadi ketika ada yang bertanya, saya ulang pernah tuh di Komal, bahwa Ustadz Hanafi, kenapa iblis menolak sujud padahal iblis tahu Tuhan itu benar? Ya. Saya jawab, karena iblis tuh ingin keadilan versi dirinya, sama seperti manusia sekarang. Ya. Keadilan yang diciptakan oleh egonya. Ya, kayak tadi tuh, belajar alam katanya. Nah, lalu sang santri ini nanya, Ustadz Hanafi dengan wajah murung, Ustadz, kenapa manusia dan iblis selalu ingin mencari keadilan versi dirinya? Apakah salah jika ada manusia ingin dunia ini adil menurut pandangannya? Saya jawab, pertanyaanmu indah wahai santri anakku, tapi berbahaya. Kenapa? Karena dibalik keinginan, ingin adil, kadang tersembunyi hasrat untuk menjadi Tuhan.
Lalu sang santri ini bilang, Satanavi menjadi Tuhan, kami hanya ingin dunia yang baik, di mana orang jahat dihukum dan orang baik diberi bahagia. Saya jawab, begitulah manusia dan begitu juga iblis. Kamu ingat nggak, teman-teman ingat nggak, bahwa kisah awal kejatuhannya iblis? Iblis itu tidak menolak Tuhan karena benci. Iblis menolak karena merasa benar. Dia menuntut keadilan menurut pikirannya sendiri. Itu iblis. Apa kata iblis? Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam itu dari tanah. Api lebih mulia dari tanah, maka keadilan seharusnya menempatkanku di atasnya, kata iblis. Iblis itu ingin Tuhan menilai dengan logika dirinya. Dan itulah awal dari kejatuhan iblis. Ketika makhluk menuntut sang pencipta agar tunduk patuh pada ukuran ciptaan. Lalu sang santri bilang, Satanavi, jadi manusia pun begitu ya? Saya jawab, lebih halus daripada itu. Tapi sama, manusia ingin Tuhan menyesuaikan hidupnya dengan rencana dirinya. Saat rezekinya tertahan, dia berkata, Tuhan gak adil. Saat doanya tak dikabulkan, dia berkata, kenapa Tuhan diam? Padahal diamnya Allah, diamnya Tuhan itu juga jawaban. Jawaban yang tak dimengerti oleh hati yang masih berisik. Pikiran hati yang masih ribut. Lalu sang santri bilang, bukankah wajar manusia ingin hidup bahagia, Ustadz? Apakah itu dosa kalau ada manusia ingin bahagia? Apakah dosa? Saya jawab, enggak, itu fitrah. Tapi masalahnya bukan pada keinginan bahagia, tapi pada cara manusia menafsirkan keadilan. Manusia menilai keadilan dari peristiwa, Tuhan menilai keadilan dari tujuan. Manusia melihat dari potongan, Allah melihat dari keseluruhan anyaman. Sama seperti Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Wajar manusia ini seperti Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Apa kata Nabi Khidir? Kau diam ya, jangan banyak tanya. Tapi apa jawabnya Nabi Musa? Kenapa kau malah bunuh anak kecil? Kan nggak berdosa. Kenapa harus posisi perahu kau bocorkan? Bukankah dia mau kerja? Kenapa iseng banget kau? Kenapa kau udah di kampung itu nggak dikasih makan? Malah di kampung ada rumah reot kau bangun. Jadi manusia menilai keadilan dari peristiwa. Tuhan menilai keadilan dari tujuan. Manusia melihat potongan, Allah melihat keseluruh anyaman. Apa yang tampak sebagai kesedihan hari ini bisa jadi adalah jalan menuju penyucian esok harinya. Apa yang tampak sebagai keberuntungan hari ini bisa jadi adalah jebakan lembut bagi hati yang lupa. Jadi istidrat nantinya. Lalu sang murid bilang, oh berarti keadilan Tuhan tidak bisa diukur oleh logika ya Ustadz. Keadilan Tuhan nggak bisa diukur oleh logika manusia ya Ustadz. Bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Ingat, bukan tidak bisa, tapi belum bisa selama manusia masih menyembah pikirannya sendiri. Lihat iblis, dia bukan makhluk oon, bukan makhluk beleng-beleng, bahkan paling cerdas di antara malaikat, itu Azazil tuh. Tapi kecerdasannya membuatnya buta akan hikmah dari Allah. Iblis ingin menilai Tuhan dengan logika ilmu, bukan dengan sujud cinta kepada Allah. Begitu pula manusia zaman ini, mereka mengukur Tuhan dengan rumus, menimbang kasih dengan sebab akibat, menyalahkan takdir karena tak sesuai rencana manusia. Padahal siapa yang memberi mereka punya rencana itu kalau bukan Allah? Lalu sang santri menunduk, bagaimana seharusnya kami mencari keadilan, Ustaz? Saya jawab, dengan menanggalkan akumu, karena selama aku masih ingin menang, kau akan terus merasa dizolimi oleh takdir Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Iblis jatuh karena aku lebih baik, manusia menderita karena aku pantas bahagia. Sama tuh kayak cakra, beleng-beleng. Keduanya sama-sama terperangkap dalam cermin diri sendiri. Jika kau ingin melihat keadilan Tuhan, pecahkan cermin itu. Lihat dunia bukan dari mata keinginanmu, tapi dari mata kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah.
Kita kumpul di sini karena rahmat Allah. Kita bisa salat nanti tahajud karena rahmat Allah. Kita bisa salat karena rahmat Allah. Kita bisa masuk Islam karena rahmat Allah. Kita bisa beriman karena kasih sayangnya Allah. Hatta sampai kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amalan kita. Kita beramal, bersedekah, ibadah karena rahmat Allah. Jadi selama ini, kata sang murid, Ustadz, selama ini kami tidak benar-benar mencari keadilan. Kami hanya ingin Tuhan berpihak kepada kami. Saya jawab, ya, itu betul. Ketika kau berhenti meminta Tuhan berpihak, kau akan melihat bahwa sejak awal Tuhanlah yang menegakkan keseimbangan agar semua makhluk mendapat tempatnya. Keadilan Tuhan bukan soal siapa yang menang atau kalah, tapi siapa yang menyadari bahwa tidak ada selain Dia. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang berhak untuk disembah, disandarkan, dituju kecuali Allah. Tujuan kita hanya Allah. Apapun tujuan kita hanya Allah. Mulai saat ini kita berpikir, teman-teman, dalam dada ada sesuatu yang berubah. Lalu mari bersama-sama kita mulai paham bahwa bukan dunia yang tidak adil, hanya aku yang belum selesai dengan diriku sendiri. Ketika kau berhenti menuntut keadilan dan mulai memahami rahmat kasih sayangnya Allah, disitulah kau akan melihat Allah bukan sebagai hakim, tapi sebagai kasih yang tak terbatas. Bayangkan sahabatku, malam ini, ya, kasih sayang Allah yang luar biasa tak terbatas. Kasih sayang manusia saja yang terbatas bisa memberikan perhatian yang begitu dalam. Bagaimana dengan kasih sayang Allah yang tak terbatas? Saya kasih analogi sedikit. Para debaters termasuk saya, menasihati diri saya, para pendiskusi Islam disajikan oleh Nabi besar Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Ya, sebagai rahmat. Coba bayangkan kalau Icut, ya, Irma, Tengku diterangin, tahu nggak makanan seperti kredok? Nggak tahu, diterangin sama Icut, diterangin sama Irma. Kredok tuh ada ini, ada manisnya, ada asamnya, ada pedasnya dan segala macam. Oh ya, lalu ditunjukkan itu loh. Oh, dia udah ngerasa nyaman nih. Kredok tuh begini, enak, pedas, asam, ada buah ini, buah ini, buah ini. Ya udah. Tuh, ada yang lagi jualan kredok, tiba-tiba megang ingusnya, ngupil. Terus tiba-tiba dia garuk-garuk, terus tiba-tiba keringetan gitu sambil motong-motong itunya. Kira-kira orang tuh mau makan kredoknya atau tidak? Islam disajikan saat ini seperti ini. Harusnya rahmatan lil alamin, tapi cara penyajiannya yang tidak rahmatan lil alamin. Maka wajar mereka-mereka para pembenci Islam terus satu gugur timbul lagi, satu udah di penjara timbul lagi, terus banyak. Tapi kita nggak perlu khawatir. Gugur satu para mujahid, tumbuh 1000. Gugur Uni, gugur Bang Zuma, gugur Jonathan Nandar, Yusuf Fei, Muhammad Hanafi, teman-teman debaters yang lainnya, akan timbul pada generasi-generasi berikutnya yang mudah-mudahan semakin santun. Yuk sajikan Islam dengan rahmatan lil alamin. Siap teman-teman semuanya? Biarkan mereka yang membenci. Mereka membenci karena mereka mungkin dapat informasi yang salah. Mereka benci Rasulullah, jangan-jangan dapat informasi yang salah tentang Rasulullah. Mereka benci Quran karena dia nggak baca Quran, dapat informasi yang salah tentang Quran. Tugas kita para pendiskusi Muslim untuk mengedukasi, menyampaikan apa yang kau nggak tahu. Nah, untuk teman-teman para debaters yang selain Muslim, yang kafir, siapkan ilmumu, ya, siapkan ilmumu untuk berdiskusi dengan kami. Kau kapasitas keilmuannya apa? Ya, seperti Melano naik kalau kau memang laki-laki, tapi kalau kau umpama perempuan, kalau kau ada lobangnya naik. Kalau kau laki-laki naik, jangan cuma tapping. Apa kapasitas kamu mau debat? Muslim kau, Islam kau, naik. Ya.
Tonjolkan kalau kau laki-laki. Informasikan kalau kau perempuan itu. Gitu. Ya. Jangan cuman tapping juga ODGJ juga bisa tapping. Ayo, naik. Apa kapasitasmu? Itu. Saya sebagai debaters muslim yang mengedukasi, Uni kadang nasihatin kita nasihatin, engkau nasihatin saya itu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Supaya nggak lupa penyajian Islam itu rahmatan lil alamin. Sama para debaters itu kan muslim katanya rahmatan, tapi kok penyajiannya seperti orang yang dagang tadi, ngeludah, garuk-garuk, ada ini dan segala macam. Akhirnya orang nggak mau makan. Islam itu rahmatan. Ayo sampaikan. Ya, mana yang punya kapasitas keilmuan naik itu. Tapi Ustadz yang panas, Oten Ustadz, yang panas-panas itu Ustadz, saya nonton, maka saya tahu sama apa si Irma ini. Irma itu cakradonya sebenarnya Kristen. Saya nonton di YouTube dia dengan si Nabirong ada berapa orang, dia YouTube dia kan menghina Nabi Muhammad terus Ustadz. Jadi karena dibilang dari daerah A, saya cek videonya sama si Nabirong pas sama Edis TV, dia itu Kristen. Mengaku dia udah masuk Kristen, tapi setiap naik komal dia tidak mengaku Kristen. Kenapa? Takut diserang ke agamanya. Itu yang. Coba bentar, itu sapa tamu dulu ya. Lanjut. Bang Frans, selamat malam Bang Frans. Halo, Bang Frans. Halo, Bang Frans. Lanjut Ustaz. Cari orang-orang yang mau berani naik berdiskusi, jangan cuma typingan aja di bawah. Janganlah. Jangan mama bapaknya ngajarin dia jadi khunsa. Tahu khunsa? Laki bukan, perempuan bukan, tuh khunsa tuh. Ya, laki bukan, perempuan bukan, itu khunsa namanya. Karena orang tuanya ngajarin itu, agamanya juga ngajarin begitu, ya kan? Nah ini ada nih. Ya sudah tampang laki-laki jagoan, tidak main kick, tidak main hujat. Oke, gimana? Setuju? Enggak, ini dia manusia atau dia manusia apa bukan? Enggak ada salam, enggak ada apa, dia hidupnya di mana itu coba? Ini Natali nih. Ini agama kasih kah? Mute, ya kan? Ini agama kasih. Berani. Santai dulu Natali. Gini loh Natali. Gini dengarkan saya. Naik ke komal orang itu. Sebentar. Natali ini sundal kali lah, birahi kali. Kamu nih. Natali anggap Pak Ustadz, nggak enak. Jangan kau pesundal di sini. Ya, katanya ngundang. Gimana sih katanya berani? Kamu nih satu aja udah kayak 10 loh. Dengarkan saya. Kamu tuh naik ke komal orang itu pakai adab lah. Permisi kayak dulu. Jangan tiba-tiba udah ngelocos aja. Udah manusia apa bukan, gimana sih? Gimana Mbak Natali pernah diajarin nggak sama orang tuanya adab? Dulu sekolah nggak Mbak Natali? Menerima tamu itu dengan mudah bang, nantang tapi begitu. Enggak, Mbak Natali diajarin nggak tata krama sama orang tua? Saya ngomongnya baik. Mbak Natali semuanya ngomong diajarin etika adab nggak, atau diajarin tata krama nggak sama ayah ibunya? Ketika berbicara dengan tamu, dengan wanita itu bisa nggak? Tahu nggak? Enggak, karena nggak diajarin sama kedua orang tua. Saya menerima undangan tantanganmu. Mbak Natali, kalau pernah diajarin sama ayah ibunya kalau masuk komal orang, rumah orang tuh salam, kamu nggak diajarin? Kalau manusia, tapi kalau domba ya udah nggak tahu. Kalau domba itu
domba itu gini loh Mbak Natali. 273 orang. Pertama, ya. domba itu kalau ada orang kawin dulu di Madura, domba kalau umpama di Madura, domba di Madura kalau kawin tuh gini. Itu nggak pakai salam Mbak Natali, nggak pakai. Jadi kalau domba itu, Mbak Natali mau dikawinin domba? Kalau manusia ada salam, salon atau salon pas atau apa gitu loh. Lo yang mau seks dengan hewan boleh itu siapa Bang? Di agamamu Yang melakukan hubungan seks dengan hewan boleh itu siapa Bang? Halo? Agama, datamu ada kok di Bible kok. Prakteknya malah banyak kok. Domba di gereja juga ada. Sesama jenis ada. Sama hewan ada. Ada. Terus apa hubungannya dengan agama? Ya. Kalau gereja apa ininya tempatnya? Bersetubuh dengan hewan itu nggak apa-apa. Beleng-beleng. Iyalah ini memang si Natali nih. Kenapa saya? Nih, ini mau diladenin atau gimana nih Ustaz? Atau dan kapasitas dia keilmuannya. Dia lulusan apa? Dia lulusan apa? Kapasitas dia apa? Kapasitas dia cuma pesundal, nggak penting. Pesundal Kristus. Ya yang mau diskusi santai, nggak usah diskusi deh. Kalau lagi ada Ustaz Hanafi di sini kalian bertanya aja udah. Jadi santri kalian di sini. Diskusi bukan levelnya Ustaz Hanafi kalian. Bebas bertanya di sini. Semuanya aja bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ben? Mana domba watinya tadi? Kok hilang domba wati? Nggak tahu. Mau Bang Tadi ada Cakra Ben. Masalah aja nih. Lu nggak tahu lo Cakra tuh. Katanya Muslim Cakra teman lu Ben. Pernah aja kagak? Lu mah kerjanya fitnah mulu antum ini. Orang masalahnya dia bilang katanya lulusannya sekolah alam katanya. Alam barzah tadi. Maksudnya sekolah alam itu gelandangan gitu loh. Masa nggak paham? Sekolah alam itu maksudnya jadi gelandangan gitu loh. Sekolah alam barzah deh. Iya. Ngeri kali wah. Bang Pis, selamat malam. Pizi. Pizzi monitor Pizzi. Bang Pizzi. Oh kepencet Bang, kepencet, sorry. Oh kepencet dia ya Bang. Siap Bang Pizzi, sehat selalu abangku. Siap. Ya, yang penting jangan salah Tuhan Bang, kalau salah pencet nggak apa-apa. Tuh, nggak ada ini. Nggak naik lagi Bang Cakra itu. Ngambek deh kayak Paulus, tukang ngambek. Tapi tadi baru gue lihat, terus gue bilang nih palanya biasanya botak. Gue lihat yang bener botak itu, gue lihat itunya. Gue lihat pakai HP gue, palanya botak. Mindsetnya gimana itu? Biasanya kalau kayak gitu tuh panteistik itu dia. Dia tadi tuh mau nyerang, dibilangnya wanita di dalam Islam. Dia bilang gini, wanita di Muslim itu tidak lebih hanya sekedar properti gitu dia. Nah, makanya aku kejar di pernyataan dulu, dasarnya dari mana? Dari asumsi pribadi atau apa? Ya, lanjut terus akhirnya. Siapa sih Cakra itu ngejar Irma? Dia itu tahu ada Irma di sini. Nih Irma tunjukin dia itu nyuruh Irma tuh pindah agama. Nih. Ada videonya. Itu yang pertama, karena ini terkait dengan nanti. Oh iya suara dia tuh. Setelah bisa meninggalkan doktrin, ini akan lebih mudah untuk memperbaiki diri, untuk melakukan satu introspeksi apapun yang perlu dikerjakan agar ada perubahan dalam hidup.
Tetapi sebelum doktrin ini ditinggalkan, ini susah. Dan akan terus terlilit di dalam doktrin tersebut. Dalam hal ini pemikiran-pemikiran yang sangat yang sangat gelap, yang sangat suram. Mudah-mudahan Irma nanti bisa pelan-pelan bisa sembuh secara psikologi dulu dan bisa psikologi. Tanya psikologi itu apa? Jangan nggak tahu di psikologi. Gaya lu psikologi. Dia ini harus meninggalkan agama. Itu yang agama keren ini. Itu nyuruh, kalau dia Islam nggak mungkin dia Irma udah Islam disuruh pindah ke Kristen kan nggak mungkin. Nggak beres sih dia emang. Race fix berarti. mungkin dia bisa tahu tuh dia Ngejar perempuan loh. atau apakah atau nyembah sendal jepit atau aqua galon, kan kita tahu itu. Kayaknya udah Kristen sih dia. Gitu Ben, emang kayak gitu Ben. Biasanya kalau misionaris kayak Cakra tuh kan ngejarnya muslimah, tapi muslimahnya ngejarnya Hanafi Ben. Nah, iyalah makanya Cak, antum itu jangan biasakan suka ngutang ke muslimah dikejar antum. Jangan buka rahasia itu lah. Karena muslimah juga kan mengejarnya ilmu yang benar-benar ilmu, bukan ilmu alam. Ilmu alam semua juga biasa. Ilmu alam dia. Pede lu, gue bingung dia pede ngomong ada Unirifa, terus ilmu alam beleng-beleng ilmu alam apa maksudnya itu? IPA kali maksudnya, dia lulusan IPA kali. Selamat pagi teman, pagi teman, gue kepet teman masuk surga lu teman. Assalamualaikum. Ada Uclin di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini nyobain akun baru bangkit soalnya ternyata bisa naik. Ya udahlah lanjut teman, mau menghujat lagi ya Pak Ustadz Bu semuanya. Oke, akun gua mah lebih akun gua lo teman lebih hebat daripada akun Tuhannya Oten lo teman. Belum pada di fallback ini parah. Yang mana? Ya akun gua kena tombak teman dalam 3 menit bangkit, langsung bangkit ya. Tuhannya Oten tunggu 3 hari. Ini juga teman 3 hari berarti sama dong akun teman sama Tuhan sebelah. Gue beberapa hari, Ben, ada namanya Jimmy Ben, Bang Tengku. Jimmy lebih santun itu. Jimmy Ben. Oh iya tahu. Tadi siang aku sama dia. Iya, dia sempat masuk komal kajian gua Ben, Tengku. Dia nanya-nanya tentang masalah riba. Iya. Bukannya di Kristen malah dianjurin riba itu ada datanya. Oh yang bener kata Nabi ada riba di Bible ada. Ini kagak tahu, gua kasih tahu akhirnya ayatnya. Yang bener Ustaz, ayat riba ada dianjurin di Kristen ada. Coba aja kau baca Matius 26 25 27 kalau nggak salah itu bilang. Matius 25 27 ada itu riba tuh di situ. Terus saya pelajari dulu katanya Jimmy. Ya dia nggak ngujat ya. Tapi kalau akunnya nggak ngujat. Akun teman berapa? 3 hari teman. Ini 3 menit karena ini udah dibuatin teman di Bible. Kenapa bisa kayak gitu Bang Ben? Minta ilmunya Bang Ben. Teman ini baru bangkit 3 hari. Dibuatin di Bible. Iya, dibuatin di Bible. Susah kalau. Sebab ada tertulis Ben Abraham akan bangkit dalam 3 menit. Nah itu ada nubuatnya itu di Bible. Cari kalau nggak percaya. Ada itu nubuatnya. Nih kalau teman di Bible tuh nemunya nggak itu. Bingung. Nemunya nggak ada nubuatan teman tuh. Mainnya sama ikan mulu sih teman, ikan mulu lu kerjain. Ini ada pasien nih satu nih pasien. Barusan sama gue di sebelah, dia seneng katanya kenapa bisa ngedit Tuhan Encus ini goyang-goyang kayak gitu sih. Malah kabur sih nya. Si ini enak nih nggak menghujat dia bertanya aja dia. Silakan Ye, ayo kau ada yang mau tanyakan Ye. Kurang seru kalau gitu. Gimana ya? Tadi kan cek Mbak. Halo? Iya.
tarikan cakra naik, tapi saya simak. Kalau Katolik Islam mana benar kak? Maksudnya? Yahudi. Kalau Katolik sama Islam, yang mana benar? Ya bener Islam lah. Makanya kok ngapain di Katolik? Udah pindah Islam aja sini. Ya ini cakra, tadi saya mau naik ke cakra. Terus kenapa nggak naik Yai? Kenapa nggak naik kamu Yai? Nggak dinaikkan nih. Oh nggak dinaikkan, parah nih host nih moderator nih nggak dinaikin lu. Tapi sudah turun. Saya sih maksudnya dikasih ya mah. Ya kalau ada yang mau tanya tanya lah belajar belajar. Ya belajar. Tadi cakra ini ngaku apa? Udah itu si botak bodoh itu nggak usah dibahas lagi. Kita bahas aja nih. Jadi kalau Yai nanya gitu Yai, kalau kamu nanyanya seperti itu, kamu tahu nggak secara logikanya itu bahwa kalau ada satu perusahaan Yai, ini perusahaan nih, seumpama dia perusahaan motor apa Yamaha, maka dia akan mengeluarkan satu buku panduan menginformasikan tentang nama perusahaan itu, betul nggak Yai? Itu logika kan? Iya. Nah di panduannya itu dapat informasi, ada tertulis di situ. Motor itu akan hidup umpama pakai ini, nama perusahaannya ini, umpama Honda, Yamaha, itu dong, betul nggak? Yai. Iya, nah, kamu bertanya tentang Katolik, tentang Islam, maka lihat di Bible-mu ada nggak pengesahan tentang Katolik itu? Sama persis seperti di Islam. Untuk membuktikan bahwa agama itu adalah samawi, informasi tentang nama din, nama agama sendiri itu diinformasikan di kitab suci. Seperti surat Al-Imran, Inna dina indallahil Islam, itu dalam surat Al-Imran 19, bahkan Al-Imran 85-nya, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Katolik itu ada di Bible? Seperti kayak ada nggak tuh informasinya kan gitu ya? Boleh lanjut silakan. Saya jemaat. Saya nggak hujat, cuman tadi mau bertanya ke cakra, cuman saya nggak naik. Ya itulah gunanya. Udah karena kamu karena nggak ada cakra, ngobrol gitu. Ngobrol ya. Nanyanya. Iya, udah lupa. Nggak usah, yang udah lupa nggak usah diingat lagi, pusing nanti mantan yang sudah melupakanmu dan kamu melupakannya nggak usah diingat lagi ya. Asik. Iya dong, betul nggak abangku, Bang Yai? Mantan aja melupakanmu, masa kamu harus mengingat dia? Beleng-beleng. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.